Tahukah kalian bahwa salah satu pelindung terbesar Islam dulunya adalah musuh yang paling ditakuti oleh kaum muslimin? Bayangkan sebuah masa di mana menyebut nama Muhammad saja bisa membuat pedang terhunus dari sarungnya. Di jalanan kota Mekah yang panas dan berdebu, ada satu sosok yang langkah kakinya saja membuat orang gemetar ketakutan. Dia adalah Umar bin Khattab, seorang pria dengan fisik yang kuat, pendirian yang keras, dan kebencian yang mendalam terhadap ajaran baru yang dibawa oleh Rasulullah. Namun, takdir Allah bekerja dengan cara yang misterius dan indah. Takdir itu mengubah hati yang sekeras batu menjadi selembut sutra hanya dalam satu siang yang menentukan. Bagaimana mungkin seseorang yang keluar rumah dengan niat membunuh Nabi, justru pulang dengan membawa cahaya iman di dadanya? Simak kisah transformasi paling epik dalam sejarah Islam ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran Teladan Umat. Sebelum kita menyelami kisah yang menggetarkan jiwa ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Hal ini agar Anda tidak ketinggalan jejak sejarah para sahabat mulia. Tulis juga di kolom komentar. Matahari Mekah bersinar terik ketika Umar berjalan dengan langkah lebar dan penuh amarah. Di pinggangnya tergantung pedang yang tajam, siap menebas siapa saja yang menghalangi niatnya. Wajahnya merah padam, menahan geram yang sudah memuncak terhadap perpecahan yang terjadi di kaum Quraisy. Dalam benaknya, Muhammad adalah sumber dari segala masalah ini. Ia dianggap memecah belah hubungan ayah dan anak, serta suami dan istri. Umar, dengan wataknya yang keras dan loyalitasnya pada tradisi nenek moyang, merasa harus mengakhiri semua ini dengan tangannya sendiri. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah, yang melihat gelagat mengerikan dari Umar. Nuaim bertanya hendak kemana Umar pergi dengan pedang terhunus seperti itu. Dengan suara lantang, Umar menjawab bahwa ia hendak menghabisi Muhammad yang telah dianggap merusak tatanan Mekah. Nuaim, yang diam-diam telah memeluk Islam, berusaha mengalihkan perhatian Umar agar tidak sampai kepada Rasulullah. Ia berkata, "Sebaiknya engkau urus dulu keluargamu sendiri, wahai Umar, karena adikmu Fatimah dan suaminya, Said bin Zaid, juga telah menjadi pengikut Muhammad." Mendengar hal itu, kemarahan Umar beralih arah, dan ia pun bergegas menuju rumah adiknya. Sesampainya di depan pintu rumah Fatimah, Umar mendengar suara lantunan ayat yang asing, namun menyentuh hati. Itu adalah lantunan surat Taha yang sedang dibaca oleh Khabbab bin Arats. Khabbab saat itu sedang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah dan Said. Umar menggedor pintu dengan keras, membuat seisi rumah panik dan Khabbab segera bersembunyi. Ketika pintu dibuka, tanpa basa-basi Umar bertanya, suara apa yang ia dengar tadi? Fatimah dan suaminya mencoba mengelak. Namun Umar yang cerdas tidak bisa dibohongi. Ia langsung menyerang Said bin Zaid, menjatuhkannya ke tanah. Fatimah yang berusaha membela suaminya pun terkena pukulan tangan Umar, hingga wajahnya berdarah. Melihat darah mengalir di wajah adiknya sendiri, hati Umar yang sekeras baja tiba-tiba terasa luluh. Timbul rasa penyesalan yang mendalam di hatinya. Fatimah, dengan keberanian luar biasa, menatap mata kakaknya. Ia berkata, "Wahai Umar, lakukanlah apa yang kau inginkan. Kami telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Kalimat itu menembus relung hati Umar yang paling dalam, meruntuhkan benteng kesombongannya. Ia meminta lembaran yang tadi dibaca oleh adiknya. Fatimah memintanya untuk bersuci terlebih dahulu, karena lembaran itu suci. Setelah mandi, Umar membaca lembaran tersebut. "Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah." Setiap kata yang ia baca seakan membasuh jiwanya yang kering. Bacaan itu memberikan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bergumam, alangkah indahnya dan mulianya perkataan ini. Khabbab, yang mendengar perubahan nada bicara Umar, keluar dari persembunyiannya. Ia berkata, "Wahai Umar, aku berharap doa Rasulullah pada hari Kamis selalu dikabulkan untukmu." Doa itu adalah permohonan Nabi agar Islam dikuatkan oleh salah satu dari dua Umar, yakni Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Hari itu juga Umar melangkahkan kakinya menuju Darul Arkam,
tempat Rasulullah dan para sahabat berkumpul. Namun kali ini, langkahnya bukan untuk membunuh, melainkan untuk menyerahkan diri pada kebenaran. Ketukan pintu Umar membuat para sahabat di dalam tegang. Namun Hamzah bin Abdul Muthalib berkata, "Jika ia datang dengan niat baik, kita terima. Jika jahat, aku akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Saat Umar masuk, Rasulullah memegang ujung bajunya dan bertanya apa tujuannya. Dengan suara bergetar, Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Takbir membahana di seluruh ruangan. Allahu Akbar. Masuknya Umar ke dalam Islam bukan hanya kemenangan bagi dirinya, tapi kemenangan bagi seluruh kaum muslimin. Sejak hari itu, dakwah yang tadinya sembunyi-sembunyi mulai dilakukan secara terang-terangan. Umar, Sang Al-Faruq, telah hadir sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Bagian 2. Hijrah Sang Pemberani setelah Umar bin Khattab menyatakan keislamannya. Peta kekuatan di Mekah berubah drastis. Kaum muslimin yang sebelumnya sholat dengan sembunyi-sembunyi dan penuh ketakutan, kini berani menampakkan diri di sekitar Ka'bah. Umar memimpin mereka membentuk barisan. Bersama Hamzah bin Abdul Muthalib di barisan lainnya, mereka mengawal Rasulullah untuk beribadah secara terbuka. Orang-orang Quraisy hanya bisa menatap dengan pandangan nanar dan penuh kebencian. Namun tak ada yang berani mengganggu. Keberanian Umar menjadi tameng bagi umat Islam yang saat itu masih berjumlah sedikit dan tertindas. Ia tidak segan mendatangi para petinggi Quraisy, termasuk pamannya sendiri, Abu Jahal. Ia memberitahukan keislamannya secara langsung. Reaksi mereka, tentu saja, marah besar. Namun wibawa dan kekuatan fisik Umar membuat mereka berpikir 2 kali untuk menyerangnya secara langsung. Inilah fase di mana Islam mulai menunjukkan taringnya, bukan melalui kekerasan, melainkan melalui keteguhan sikap para pemeluknya. Umar mengajarkan bahwa kebenaran harus disampaikan dengan kepala tegak, bukan dengan rasa malu atau takut. Waktu terus berjalan, dan tekanan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin menjadi-jadi, hingga akhirnya turunlah perintah untuk berhijrah ke Madinah. Sebagian besar sahabat melakukan hijrah secara diam-diam. Mereka menyelinap di tengah malam untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Mereka takut ditangkap, disiksa, atau dipaksa kembali kepada kekafiran jika ketahuan melarikan diri. Namun, cara ini tidak berlaku bagi seorang Umar bin Khattab. Ia memiliki cara tersendiri yang membuat kawan maupun lawan terperangah. Umar tidak ingin menyembunyikan ibadahnya atau perjalanan hijrahnya dari siapapun. Baginya, Allah adalah pelindung yang sesungguhnya. Ia menyiapkan untanya, mengemasi barang-barangnya, dan mengenakan pakaian perangnya lengkap dengan pedang dan busur panah. Sebelum berangkat, ia melakukan tawaf di Ka'bah sebanyak 7 putaran dengan tenang dan khusyuk, seolah tidak ada bahaya yang mengintai di sekitarnya. Setelah selesai syalat 2 rakaat di Maqam Ibrahim, Umar berdiri menghadap kerumunan tokoh-tokoh Quraisy yang sedang berkumpul mengawasi. Dengan suara lantang yang menggelegar, ia berseru kepada mereka, "Wajah-wajah yang buruk, barang siapa yang ingin ibunya kehilangan anaknya, atau anaknya menjadi yatim, atau istrinya menjadi janda, silakan hadang aku di balik lembah ini." Tantangan itu menggema di udara, menciptakan keheningan yang mencekam di antara para pemuka Quraisy. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menjawab tantangan itu, apalagi mengejarnya. Mereka tahu bahwa Umar tidak pernah main-main dengan ucapannya. 1 langkah maju berarti kematian. Umar pun melenggang pergi meninggalkan Mekah dengan tenang. Ia ditemani oleh beberapa orang yang lemah, yang berlindung di bawah keberaniannya. Inilah bukti totalitas tawakal dan keberanian Umar yang tiada tandingannya dalam sejarah hijrah. Sesampainya di Madinah, atau yang saat itu masih bernama Yatsrib, Umar langsung mengambil peran penting. Ia ikut serta dalam membangun masyarakat Islam yang baru. Ia dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Itban bin Malik, seorang sahabat dari kaum Ansyar. Kehidupan di Madinah menuntut adaptasi yang cepat. Umar menunjukkan dedikasi luar biasa dalam mendukung kepemimpinan Nabi. Ia selalu berada di barisan terdepan. Dalam setiap musyawarah, ia selalu memberikan pandangan-pandangan yang tajam dan visioner. Seringkali pendapat Umar bersesuaian dengan wahyu yang kemudian turun, yang dikenal sebagai muafakat Umar. Contohnya adalah usulannya tentang hijab bagi istri-istri Nabi,
juga tentang larangan mensolatkan orang munafik. Ini menunjukkan betapa jernihnya hati dan pikiran Umar, serta kedekatannya dengan nilai-nilai ilahiyah. Di Madinah pula, Umar terus menjadi penasihat utama Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Keduanya bagaikan pendengaran dan penglihatan bagi Nabi, selalu mendampingi dalam suka maupun duka. Ketika Perang Badar meletus, Umar adalah salah satu yang paling gigih membakar semangat kaum muslimin. Ia berhadapan dengan kerabatnya sendiri dari Quraisy tanpa ragu sedikitpun. Hal ini membuktikan bahwa ikatan iman jauh lebih kuat daripada ikatan darah. Dalam Perang Uhud, ketika banyak pasukan yang terpukul mundur, Umar tetap bertahan melindungi Rasulullah dari serangan musuh. Ia adalah sosok yang tidak pernah absen dalam setiap peristiwa penting bersama Nabi. Loyalitasnya bukan hanya sekadar kepatuhan, tetapi sebuah cinta yang mendalam kepada Allah dan Rasul-Nya, cinta yang melebihi cinta kepada dirinya sendiri. Kisah hijrah dan perjuangan awal di Madinah ini menjadi fondasi bagi karakter kepemimpinannya kelak. Bagian 3. Amanah di pundak Al-Faruq. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kesedihan mendalam menyelimuti hati Umar. Bahkan ia sempat tidak percaya bahwa Nabi telah tiada. Namun, Abu Bakar berhasil menenangkannya. Umar kemudian menjadi orang yang paling setia mendukung kekhalifahan Abu Bakar. 2 tahun berlalu dengan cepat, dan Abu Bakar pun wafat. Estafet kepemimpinan jatuh ke tangan Umar berdasarkan wasiat Abu Bakar yang telah dimusyawarahkan. Banyak orang yang awalnya merasa khawatir, mengingat watak Umar yang keras dan tegas. Mereka takut pemerintahan akan menjadi otoriter dan menakutkan. Namun, saat Umar naik mimbar untuk pidato pertamanya sebagai Amirul Mukminin, ia berdoa dengan tulus. Ya Allah, aku ini keras, maka lunakkanlah aku. Aku ini lemah, maka kuatkanlah aku. Aku ini kikir, maka jadikanlah aku dermawan. Doa ini menjadi titik balik, di mana ketegasannya bertransformasi menjadi keadilan yang paling presisi yang pernah dikenal dunia. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam meluas dengan kecepatan yang menakjubkan. Islam menaklukkan 2 imperium superpower saat itu, Romawi dan Persia. Namun, bukan luasnya wilayah yang menjadi kebanggaan Umar. Kebanggaannya adalah tegaknya keadilan di setiap jengkal tanah yang dikuasai. Islam, Umar adalah pemimpin yang tidak bisa tidur nyenyak jika mengetahui ada rakyatnya yang kelaparan atau terzalimi. Ia terkenal dengan kebiasaannya melakukan belusukan di malam hari. Ia menyamar untuk melihat langsung kondisi rakyatnya tanpa perantara laporan pejabat. Suatu malam, ia menemukan seorang ibu yang memasak batu hanya untuk menenangkan anak-anaknya yang menangis kelaparan. Hati Umar hancur melihat pemandangan itu. Tanpa menunggu ajudan, ia berlari ke gudang Baitul Mal. Ia memanggul sendiri karung gandum yang berat di punggungnya. Ketika asistennya hendak membantunya, Umar menolak keras. Ia berkata, "Apakah engkau sanggup memikul dosa-dosaku di hari kiamat kelak?" Kisah keadilan Umar juga terdengar hingga ke telinga para raja dunia. Pernah suatu ketika, utusan dari Romawi datang ke Madinah untuk menemui raja kaum muslimin. Ia membayangkan akan menemukan istana megah dengan pengawal berlapis baja dan kemewahan yang menyilaukan. Namun, betapa terkejutnya sang utusan ketika ia diarahkan ke sebuah pohon kurma. Di sana, seorang pria berpakaian sederhana dengan banyak tambalan sedang tertidur beralaskan tanah tanpa pengawal. "Di mana rajanya?" tanya utusan itu. Orang-orang menjawab, "Itulah dia, Umar bin Khattab." Sang utusan gemetar dan berkata, "Engkau telah berlaku adil, maka engkau merasa aman dan bisa tidur nyenyak. Sedangkan raja kami bertindak zalim, maka mereka selalu diselimuti ketakutan." Kesederhanaan Umar bukan pencitraan, tapi prinsip hidup yang ia pegang teguh agar tidak terbuai oleh kekuasaan. Umar juga dikenal sangat tegas terhadap para gubernurnya. Ia tidak segan-segan memecat pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Ia juga menindak pejabat yang hidup bermewah-mewahan di atas penderitaan rakyat. Ia pernah memanggil gubernur Mesir. Umar memberikan cambuk kepada warga biasa tersebut. Ia menyuruhnya membalas pukulan kepada anak gubernur, bahkan kepada gubernurnya sendiri. Seraya berkata, "Sejak kapan kalian memperbudak manusia? Padahal ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan merdeka." Kalimat ini menjadi proklamasi hak asasi manusia
jauh sebelum dunia modern mengenalnya. Umar memastikan hukum tajam ke atas dan ke bawah. Tidak ada imunitas bagi pejabat di mata hukum Allah. Selain itu, Umar adalah seorang administrator yang jenius. Ia mendirikan lembaga-lembaga pemerintahan yang rapi. Ia membuat sistem pos, menetapkan kalender Hijriah, dan membentuk Dewan Syura. Ia juga yang pertama kali mengorganisir kepolisian negara dan sistem gaji bagi tentara. Meski mengelola kekayaan negara yang melimpah ruah dari hasil penaklukan, Umar sendiri hidup dalam kefakiran. Ia hanya mengambil jatah kain kafan yang paling murah dan makanan yang paling kasar. Ia takut hisab Allah lebih daripada takutnya kepada musuh. Suatu kali ia berkata, "Seandainya ada seekor keledai terperosok di jalanan Irak, aku takut Allah akan meminta pertanggungjawabanku. Mengapa aku tidak meratakan jalan untuknya?" Rasa tanggung jawab yang begitu besar inilah yang membuat era Umar bin Khattab disebut sebagai masa keemasan keadilan Islam. Bagian 4. Tahun Abu dan ujian kepemimpinan. Masa kepemimpinan Umar bin Khattab tidak selamanya diisi dengan kemenangan militer dan perluasan wilayah. Allah menguji kualitas kepemimpinannya dengan ujian yang sangat berat. Ujian itu dikenal dalam sejarah sebagai Tahun Abu atau Am al-Ramadah. Pada tahun 1909 ke-18 Hijriah, Jazirah Arab dilanda kekeringan yang sangat parah. Hujan tidak turun selama berbulan-bulan. Tanah menjadi tandus dan berdebu seperti abu. Ternak mati, bergelimpangan. Dan tanaman pangan gagal panen. Kelaparan merajalela, mengancam nyawa ribuan penduduk, terutama di sekitar Madinah. Di saat yang hampir bersamaan, wabah penyakit taun juga melanda wilayah Syam. Wabah itu merenggut nyawa banyak sahabat terbaik, termasuk Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini adalah masa krisis terberat yang pernah dihadapi negara Islam yang masih muda. Di tengah krisis ini, Umar bin Khattab menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin sejati. Ia menderita bersama rakyatnya. Ia bersumpah tidak akan memakan daging, mentega, atau susu sampai rakyatnya yang paling miskin bisa menikmatinya kembali. Wajahnya yang dulu cerah berubah menjadi hitam pekat karena debu dan kekurangan gizi. Tubuhnya yang kekar menjadi kurus kering. Perutnya sering berbunyi karena lapar. Ia akan menepuk perutnya sambil berkata, "Berbunyilah sesukamu, tapi demi Allah, kau tidak akan mendapatkan makanan enak sampai rakyatku kenyang." Ia menolak segala privilege yang bisa ia dapatkan sebagai khalifah. Ia makan hanya dengan minyak zaitun hingga kulitnya berubah warna. Umar ingin merasakan perihnya lapar yang dirasakan oleh rakyat jelata, agar doanya kepada Allah benar-benar keluar dari hati yang tulus dan mendesak. Umar bekerja tanpa lelah, mengoordinasikan bantuan dari provinsi-provinsi yang makmur seperti Mesir dan Syam. Ia menulis surat kepada Amr bin Ash di Mesir dan Muawiyah di Syam. "Apakah kalian tega membiarkan aku dan penduduk sekitar Madinah binasa, sementara kalian hidup makmur?" Bantuan pun segera mengalir. Ribuan unta membawa gandum dan bahan makanan tiba di Madinah. Umar sendiri yang turun tangan membagikan makanan, memasak untuk orang-orang, dan memastikan distribusi berjalan adil. Ia mendirikan pos-pos dapur umum dan tidak tidur kecuali sebentar, hanya untuk memastikan tidak ada satupun nyawa yang melayang karena kelalaiannya. Ia juga memerintahkan syalat istisqa untuk meminta hujan. Ia meminta paman Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib, untuk memimpin doa. Hal ini menunjukkan kerendahan hatinya dan tawasul dengan orang saleh yang masih hidup. Selain krisis kelaparan, Umar juga menghadapi wabah saun amwas di Syam dengan kebijakan karantina yang cerdas. Ketika ia hendak berkunjung ke Syam dan mendengar wabah sedang mengganas, ia memutuskan untuk kembali ke Madinah. Abu Ubaidah sempat bertanya, "Apakah engkau lari dari takdir Allah, wahai Umar?" Dengan bijak Umar menjawab, "Aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain." Ia mengajarkan prinsip kehati-hatian atau ikhtiar dalam menghadapi penyakit menular, prinsip yang kini menjadi dasar protokol kesehatan modern. Ia melarang orang sehat masuk ke wilayah wabah dan melarang orang sakit keluar dari wilayah tersebut. Keputusan-keputusan sulit ini diambil dengan pertimbangan syariat dan akal sehat, menyelamatkan banyak nyawa. Ujian tahun Abu benar-benar menguras fisik dan mental. Umar
Namun justru disitulah kecintaannya kepada rakyat semakin terlihat. Ia menangguhkan hukum potong tangan bagi pencuri karena kondisi darurat kelaparan. Ia memahami bahwa orang mungkin mencuri demi bertahan hidup. Ini menunjukkan pemahaman Umar yang mendalam tentang maqasid syariat, bahwa hukum ada untuk kemaslahatan, bukan sekadar hukuman buta. Setelah hujan, akhirnya turun, dan kehidupan perlahan kembali normal. Umar tidak pernah melupakan pelajaran dari masa sulit itu. Ia semakin berhati-hati dalam menjaga amanah. Ia menyadari betapa rapuhnya kehidupan manusia dan betapa besarnya ketergantungan kepada rahmat Allah. Kepemimpinan Umar di masa krisis ini menjadi standar emas bagi para pemimpin dunia tentang bagaimana manajemen krisis seharusnya dilakukan dengan empati, aksi nyata, dan pengorbanan pribadi. Bagian 5. Syahid di Kota Nabi. Menjelang akhir hayatnya, Umar bin Khattab sering berdoa dengan permohonan yang unik dan spesifik. Ia berdoa, "Ya Allah, anugerahkanlah aku mati syahid di jalan-Mu, dan jadikanlah kematianku di negeri Rasul-Mu." Doa ini terdengar mustahil bagi banyak orang, karena biasanya mati syahid didapatkan di medan perang yang jauh, sementara Madinah adalah pusat pemerintahan yang aman dan damai. Namun, Allah Maha mendengar, lagi Maha mengabulkan doa hambanya yang tulus. Tanda-tanda kepergiannya mulai terlihat melalui mimpi-mimpi dan firasat. Suatu hari Jumat, Umar berkhutbah dan menceritakan mimpinya dipatuk oleh ayam jantan sebanyak 3 kali. Ia menafsirkan mimpi tersebut sebagai pertanda ajalnya sudah dekat. Meski demikian, ia tetap menjalankan rutinitasnya, memimpin salat berjamaah, dan mengurus urusan umat tanpa rasa takut. Rabu dini hari, di akhir bulan Zulhijjah, tahun 23 Hijriah. Suasana Masjid Nabawi hening dan khusyuk. Umar berdiri di mihrab, meratakan barisan para jamaah untuk salat subuh. Saat ia baru saja bertakbiratul ihram, tiba-tiba seorang budak majusi bernama Abu Luluah Firus menyelinap dari barisan, dengan pisau bermata 2 yang telah dilumuri racun mematikan. Ia menikam perut Umar sebanyak 3 atau 6 kali. Dengan membabi buta, Umar terjatuh bersimbah darah. Namun hal pertama yang ia ucapkan bukanlah rintihan kesakitan, melainkan perintah kepada Abdurrahman bin Auf untuk menggantikannya memimpin salat. "Selesaikan salatnya," serunya di tengah rasa sakit yang luar biasa. Bahkan dalam kondisi kritis, salat tetap menjadi prioritas utamanya. Setelah salat selesai dengan terburu-buru, Umar digotong ke rumahnya. Darah terus mengalir, dan kesadarannya timbul tenggelam. Ketika sadar, pertanyaan pertama yang ia ajukan bukanlah tentang siapa yang akan menggantikannya, atau bagaimana nasib keluarganya, melainkan, siapa yang menikamku? Ketika diberitahu bahwa pelakunya adalah Abu Lulu'ah, ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang yang pernah bersujud kepada Allah, sehingga ia bisa mendebatku di hadapan Allah kelak." Bahkan, di ambang kematian, Umar masih memikirkan persaudaraan sesama muslim. Tabib didatangkan. Namun luka-lukanya terlalu parah karena racun. Susu yang diminumnya keluar melalui lukanya, menandakan ususnya telah robek. Para sahabat menangis mengelilinginya, menyadari bahwa mereka akan kehilangan benteng terkuat Islam di sisa waktunya yang sempit. Umar masih sempat memikirkan nasib umat Islam. Ia tidak menunjuk satu pengganti, melainkan membentuk Dewan Syura. Dewan ini terdiri dari 6 sahabat terbaik yang dijamin masuk surga untuk bermusyawarah memilih khalifah selanjutnya. Ini adalah warisan sistem demokrasi terpimpin yang luar biasa. Kemudian, ia memanggil putranya, Abdullah bin Umar, untuk menemui Aisyah radhiyallahu anha. Umar meminta izin dengan sangat santun. Katakan, Umar meminta izin untuk dimakamkan di samping 2 sahabatnya. Jika diizinkan, itu adalah harapanku. Jika tidak, kuburkan aku di pemakaman umum kaum muslimin. Aisyah, meski sebenarnya ingin tempat itu untuk dirinya sendiri, dengan berbesar hati memberikannya kepada Umar demi menghormati perjuangannya. Mendengar izin dari Aisyah, Umar merasa sangat tenang. Beban terakhirnya telah terangkat. Ia berpesan kepada anaknya agar berhati-hati dalam mengurus hutang-hutangnya dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk pemakamannya. Pada hari Ahad,
awal Muharram, jiwa sang Al-Faruq pun kembali kepada penciptanya. Madinah, banjir air mata, tangisan terdengar dari setiap sudut kota. Seolah-olah Rasulullah baru saja wafat kembali. Umar dimakamkan tepat di samping Abu Bakar, dan Rasulullah menyatukan kembali 3 sahabat sejati dalam keabadian. Kematiannya menandai berakhirnya sebuah era di mana keadilan ditegakkan dengan ketegasan yang sempurna. Pintu fitnah yang selama ini tertutup rapat oleh keberadaan Umar, kini mulai terbuka. Namun, warisan keteladanannya tetap abadi, menjadi pelita bagi umat hingga akhir zaman. Selamat jalan, wahai Al-Faruq, sang pembeda.